wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Nasrullah. NPM terakhir saya 115. Saya dari kelas 3A Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul pentingnya menjaga lingkungan di era globalisasi. Baik, seberapa penting lingkungan untuk kehidupan manusia? Oke. Nah, di sini ada definisi lingkungan. Menurut para ahli, lingkungan adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Nah, jadi definisi lingkungan ini menurut para ahli adalah segala benda, kondisi, dan keadaan. Lanjut ke materi yang selanjutnya, mengapa menjaga lingkungan di era globalisasi sangat penting. Nah, menjaga lingkungan di era globalisasi sangat penting karena kerusakan lingkungan ini berdampak lebih luas dan cepat. Aktivitas global yang semakin meningkat dapat memperburuk perubahan iklim, mengancam kesehatan, menguras sumber daya alam, serta mengurangi keanekaragaman hayati. Dengan menjaga lingkungan, kita dapat memastikan keberlanjutan hidup manusia, kestabilan ekosistem, dan kesejahteraan generasi yang akan mendatang. Oke, di sini ada manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan yang pertama yaitu tempat tinggal makhluk hidup. Nah, kita pastinya tempat tinggal kita di lingkungan sekitar, lingkungan sini lah ya. Manfaat lingkungan salah satunya adalah sebagai tempat tinggal makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang saling berkaitan dengan makhluk-makhluk tersebut berinteraksi. Selain berinteraksi, makhluk-makhluk tersebut bisa beristirahat bahkan melindungi diri mereka. Nah, yang kedua ada tempat melakukan aktivitas. Manfaat lingkungan, tempat melakukan aktivitas, tempat misalnya manusia melakukan aktivitas seperti bekerja, memasak, dan harus bersosialisasi dengan sesama karena manusia adalah makhluk sosial. Yang terakhir ada tempat mencari makan. Nah, manfaat lingkungan yang lain adalah tempat mencari makan berbagai macam makhluk hidup butuh makanan untuk bertahan hidup. Di dalam lingkungan terdapat produsen dan produsen tersebut menyediakan makanan. Nah, lalu apa yang terjadi jika lingkungan kita tinggal tidak dijaga dengan baik? Yang pertama ada banjir. Banjir karena polusi air yang datang melebihi kapasitas lingkungan untuk menampung atau mengalirkannya, sementara curah hujan adalah pemicunya. Tindakan manusia, deforestasi, betonisasi, dan sampah adalah faktor penentu yang membuat lingkungan gagal menahan air tersebut. Lanjut yang kedua ada gempa bumi dan tsunami. Gempa dan tsunami terjadi jika kita telah merusak hutan bakau atau terumbu karang di pesisir yang seharusnya berfungsi sebagai sabuk hidup pelindung. Terus gelombang tsunami akan menghantam daratan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan menimbulkan korban serta kerugian yang lebih banyak. Nah, di sini ada yang terakhir, wabah penyakit. Air yang membunuh, air juga bisa pencemaran air oleh limbah industri seperti kotoran dan sampah plastik yang menyebabkan air media transmisi penyakit. Konsumsi atau penggunaan air tercemar memicu wabah kolera, diare, tipus, dan infeksi saluran pencernaan lainnya yang mematikan, terutama pada anak-anak. Nah, gimana cara menjaga lingkungan di era globalisasi ini? Cara menjaga lingkungan di era globalisasi ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi sampah dan penggunaan plastik, menghemat energi dan air, menjaga kebersihan juga, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang barang, serta mendukung kebijakan dan produk ramah lingkungan. Langkah-langkah sederhana ini membantu mengurangi pencemaran, menjaga ekosistem, dan memastikan bumi tetap layak huni bagi generasi sekarang dan mendatang. Nah, jadi kesimpulan yang saya jelaskan tadi di materi pentingnya menjaga lingkungan di era globalisasi ini adalah lingkungan sangat penting bagi kehidupan karena menjadi tempat tinggal, sumber makanan, dan ruang beraktivitas bagi makhluk hidup. Di era globalisasi ini, kerusakan lingkungan berdampak semakin luas dan memicu bencana seperti banjir, tsunami, dan wabah penyakit. Karena itu,
menjaga lingkungan adalah kewajiban bersama. Langkah sederhana seperti mengurangi sampah, menghemat energi, dan mendukung kebijakan ramah lingkungan dapat membantu menjaga keberlanjutan bumi bagi generasi sekarang dan mendatang. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.